Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya di rumah? Semoga kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafisa Fiagrani. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori dan Praktikum Pembelajaran Komunikasi Lisan. Baik, kita langsung masuk ke isi video ini. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu pendidikan karakter. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, izinkan saya untuk menceritakan salah satu kasus yang berada di Jawa Barat. Di Jawa Barat, siswa SD, SMP, SMA maupun SMK berbicara kasar. Tapi tidak hanya pergaulan di luar sekolah atau di internal masyarakat, tetapi juga di sekolah mereka berani untuk berbicara kasar. Kebiasaan berbicara kasar mungkin sulit untuk dihilangkan karena ternyata tidak ada upaya dari pihak sekolah untuk memberi hukuman untuk mendidik siswa yang berbicara kasar. Nah, setelah dikonfirmasi pada orang tua mereka, ternyata orang tua mereka jarang membina putra-putri mereka karena kesibukan pekerjaan mereka. Dalam kasus seperti ini, maka sangat penting untuk mengembangkan pendidikan karakter di zaman milenial saat ini. Itulah sedikit cerita tentang kasus-kasus yang berada di Jawa Barat. Nah, selanjutnya apa itu karakter? Nah, karakter ini berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang artinya alat memahat atau mengukir. Nah, perkembangan selanjutnya, karakter ini memiliki makna dan konotasi yang berbeda serta penggunaannya pun berbeda-beda. Nah, misalnya dalam dunia komputer, karakter ini digunakan untuk menunjukkan pada huruf dan tanda baca. Yang kedua, dalam dunia film dan atau sinetron, karakter ini digunakan untuk menunjukkan pada huruf dan tanda baca. Dan kedua, dalam dunia film atau sinetron, karakter ini digunakan untuk mengetahui prototipe yang dilebih-lebihkan, seperti si A mah ini karakternya protagonis, si B ini karakternya memiliki karakter yang antagonis. Nah, kayak gitu. Yang ketiga yaitu dalam konteks pendidikan, karakter dimaknai sebagai seberapa baik seseorang menunjukkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga mengembangkan sifat-sifat baik tersebut menjadi tujuan dalam mendirikannya pendidikan. Jadi intinya karakter itu adalah permata kehidupan manusia, dan karakter adalah watak atau sifat seseorang yang tumbuh dan berkembang bersama temperamen. Nah, maksud jadi temperamen ini yaitu sifat bawaan sejak lahir yang dikembangkan dalam diri dengan memiliki tipe kepribadian ya seperti kayak sanguin, kolerik, melankolis, dan pragmatis kayak gitu. Nah, itulah sedikit arti dari karakter. Nah, selanjutnya masuk ke inti dari video ini, apa itu pendidikan karakter. Nah, sebelumnya secara garis besar ada 3 bentuk layanan pendidikan, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Nah, mendidik ini lebih terarah pada pengembangan aspek kepribadian, khususnya aspek normatif, afektif, konatif, sikap, nilai, moral, dan keseluruhannya bisa disebut dengan karakter. Nah, ilmu mendidik atau pedagogi merupakan ilmu yang bersifat preskriptif. Nah, artinya yaitu ilmu yang berkenaan dengan bagaimana seharusnya. Karena hal itu disebabkan karena pendidik sangat berpengaruh pada peserta didik. Pendidik ini
harus mengetahui bagaimana caranya, bagaimana seharusnya mendidik peserta didik ini dengan tujuan yang baik, tujuan yang bersifat normatif, dan sudah tentu melakukan hal-hal baik juga untuk baik. Yang kedua yaitu mengajar atau teaching yang lebih terarah pada perkembangan intelektual dan sosial komunikasi. Nah, mengajar teaching ini memiliki dua sifat, yaitu mengajar bersifat deskriptif, yang kedua mengajar yang bersifat preskriptif. Nah, mengajar deskriptif ini disebut instruksional, yaitu yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan, teknologi instruksional atau sistem instruksional. Dan yang kedua, mengajar bersifat preskriptif ini disebut sebagai pengajaran atau pengembangan untuk mendidik, pembelajaran yang mendidik. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga, melatih atau latihan ini lebih terarah pada pengembangan segi keterampilan. Segi keterampilan ini terbagi dua. Yang pertama ada soft skills atau keterampilan yang halus, dan yang kedua ada hard skill atau keterampilan yang keras. Nah, keterampilan yang pertama, keterampilan halus atau soft skill ini lebih terarah pada perkembangan berpikir dan sosial komunikasi. Dan yang kedua, hard skill ini, keterampilan kasar ini lebih terarah kepada keterampilan fisik atau motorik, ya, fisik dan motorik. Nah, itu untuk keterampilan kasar. Nah, jadi terus pendidikan karakter atau mendidik karakter berintikan interaksi antar pendidik dengan peserta didik untuk membantu peserta didik menjadi berkepribadian yang kuat, berkepribadian sehat, dan berkarakter kokoh dan kuat. Itulah tujuan dari inti dari pendidikan karakter. Dan dalam interaksi pendidikan ini lebih mempengaruhi peserta didik dan pendidik. Dan terus pengaruh atau peranan pendidik ini lebih besar karena si pendidik ini lebih banyak pengalaman dan lebih banyak pengetahuan, berpengalamannya lebih banyak dan berpengetahuan yang banyak serta memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itulah peserta didik pasti mengikuti arahan apa yang pendidik arahkan gitu. Dan juga dalam pendidikan karakter ini, si pendidik ini mempunyai peranan penting karena si pendidik mendidik peserta didiknya dengan kepribadian yang dimilikinya. Ya itu, soalnya para pendidik ini pasti memperlihatkan contoh, memberi teladan, terus memberi hal-hal yang positif pada peserta didiknya. Maka itulah peranan kunci pendidik harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, oleh karena itu si pendidik juga harus memiliki karakter kepribadian yang sehat dan berkarakter kuat, kokoh, kuat. Jika si pendidiknya tidak memiliki sifat seperti itu, maka akan sulit untuk membangun pendidikan karakter gitu, teman-teman. Dan peniruan antara si pendidik sama peserta didik akan terjadi bila si peserta didik akan merasakan rasa senang, ada rasa simpati, ada rasa nyaman, kenyamanan bersama pendidiknya. Maka itu akan terjadi proses peniruan antar peserta didik dengan pendidiknya. Seperti itu. Dan yang hal penting banget, si pendidik ini bukan hanya guru atau si ustadz yang langsung terjun mengajar peserta didik, namun tetapi juga kepala sekolah, kepala madrasah, staf-staf kerja di sekolah, di lingkungan sekolah atau di lingkungan luar juga harus bisa memiliki kepribadian yang baik, yang sehat, dan berkarakter kuat, karena itu juga mempengaruhi untuk mendidik anak
atau juga menjadi subjek teladan dan penularan kepribadian dan berkarakter. Nah, jadi intinya jika kita ingin mengembangkan pendidikan karakter dengan baik, maka si pendidik harus memiliki kepribadian yang kuat, kepribadian yang sehat, kepribadian yang positif, banyak-banyak kepribadian hal-hal yang positif dan berkarakter kokoh kuat. Dengan memiliki sifat seperti itu, maka akan kuat untuk berdiri teguh untuk bisa mendirikan pendidikan karakter yang baik. Dan juga pendidikan karakter ini harus dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan, baik situasi keseluruhan dan dalam kehidupan peserta didik dan kegiatan lembaga pendidikan juga, teman-teman, maupun situasi si pendidik dengan peserta didik atau dan sesama peserta didik. Jadi itulah beberapa apa itu arti dari pendidikan karakter. Nah, itulah sedikit paparan tentang pendidikan karakter yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kalian semua, dan mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk kalian semua, tetaplah di rumah aja, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Bye-bye.